Aku sebagai manajer dan emang aku pegang akunnya, ya aku udah keseret juga menjadi di situ di bawahnya. Bila tidak menghadap, akan menjadi tersangka juga. Apa yang bisa bikin kayak dia kayak gini? Ya. Karena dia parah banget. Salah gaul. Terus dulu tuh dia bipolar nggak? Enggak. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke kontrakan Denis. Kontrakan Denis suka-suka Denis, gitu. Bintang tamu kita ada Iqbal. Iqbal itu adalah manajer dari Medina Zen. Ini waktu itu terakhir tuh gue tahu Iqbal tuh terakhir dari si Medina pas cerita di podcast kita. Dia bilang mantan manajernya itu yang sudah DPO yang memegang akun dari tas-tas Hermes-nya itu. Aduh. Bener gak sih? Demi Allah, ini aku bawa nama Tuhan ya. Lu kayak Medina, lu suka bawa demi Allah. Oh, ya udah berarti jangan ya, jangan mau ya. Enggak, bener-bener sama sekali aku nggak pernah pegang akun tas. DPO-nya DPO apa? Nggak tahu DPO apa. Ya aku masalah Daftar apa? pencarian orang. Iya, DPO-nya apa? Ya Tentang lu, apa, masalah apa? ya lu lah pastikan lu kan tahu masih kan yang nganter-nganterin tas kemana-mana lu. Oh enggak, cuma sekali nganterin tas. Ya masalah waktu itu masalah sama Kak Uci yang nganterin lu, dia bilang. Iya, emang itu yang aku nganterin. Jadi aku tuh setelah sekian lama nggak kontekan sama dia. Terus aku kan maksudnya namanya ke temen, pengen silaturahmi apa gitu kan. Terus dan dia, Beb main dong ke rumah aku. Ya lama nggak ketemu. Oh ya udah oke, aku main ke rumah kamu. Dia yang ngajak lu. Iya, aku main lah. Ketika datang ke rumahnya, udah ada dus-dus orange banyak banget. Banyak Banget kan aku maksudnya ya namanya orang, namanya yang tahu, yang mahal-mahal kan pasti langsung gitu kan. Terus? Wow, banyak banget aku bilang gitu kan. Ya siapa tahu aja dia mau dikasih ke aku. Iya, bener. Terus. Enggak, ya udah gitu. Banyak banget. Terus asistennya yang bener digaji, asisten manajernya, yang bener-bener real. Ada, boleh sebut namanya? Boleh. Ain, yang bener-bener asistennya itu di saat itu Ain. Nah, Ain asistennya, Anda manajernya. Asisten manajernya aku Okay. enggak. Di situ aku sebagai teman datang silaturahmi, tiba-tiba lagi aku tanya, itu Ain mau kemana? Mau nganter tas ke Surabaya. Oh, ada beberapa. Terus tiba-tiba datang lagi. Terus udah gitu aku tanya, ini siapa yang beli? Ada ini Kak Uci, orang Surabaya. Kak Uci mana? Dia liatin ini. Lah, aku kenal. Kak Uci ini aku kenal. Soalnya Kak Uci kan pernah bikin film waktu itu. Aku ketemu lah sama ya pernah produserin, aku ketemu lah waktu itu di nggak tahu, aku lupa lagi tahun berapa, di
tempat makan ya waktu itu ya, di tempat makan ketemu gitu kan Kak Uci yang gitu. Aku udah lihat full diamond. Nah, udah dari situ Kak Uci itu aku kenal, ya udah sini aja sama aku aja. Lu menawarkan diri. Menawarkan diri karena aku mau silaturahmi juga sama Kak Uci udah lama. Sambil ketika itu aku lagi putus cinta ya. Iya. Jadi kan pengennya main-main. Oh iya, putus cinta, pengen menyibukkan diri. Nah, pengen menyibukkan diri gitu kan. Tiba-tiba, jadi kan supaya mantan lihat, wih ini ke Surabaya, wih ini ke sini gitu. Terus kan bawa tas itu kan jadi supaya di airport tuh kan gitu. Orange tuh si Iqbal gitu. Ternyata putus dari gue. Jadi oke gitu kan. Nah, terus udah gitu, oke lah aku kirim. Aku menawarkan diri. Aku kirim, terus ya udah sini aku kirim, dan aku nggak mungkin lah aku sendirian. Sedangkan itu tas yang aku bawa ada berapa ya Kak? Berapa? 6 termasuk yang ya ada 6. Nah di situ ada tas ada 6 kan nggak mungkin, mana Kak Uci itu detail banget ya. Jadi setiap foto itu di zoom sama dia. Ini kok ada titiknya? Aku lihat dulu itu kan ya Allah kroko gitu kan. Apa Iya ratusan juta. Yang putih itu Himalaya. Nah, aku giniin. Coba itu di situ ada bintik hitam mana? Aku coba giniin. Oh iya, ini apa ya? Aku takut ya gesek kali itu mehong ya. Takutnya tiba-tiba aku ke ini, mau 2M tuh sekarang. Mending mobil ya nggak sih? Aku giniin. Hilang kok. Aku langsung ke Mbak M. Ini udah hilang kok, itu mah kayak ada debu gitu. Kak Uci kan berdetail dari foto juga. Dari dus aja aku bawa paper bag-nya aja, aku hati-hati banget. Bawanya udah kayak bawa anak bayi. Iya, miliaran. Bawa anak bayi, ya Allah, gitu kan takut. Gitu aku sama temen aku tuh, Beb, hati-hati, mau foto dulu nggak mumpung di airport kamu gini. Aku bawa teman, jadi aku bawa teman aku supaya aku nggak sendiri, dan itu emang benar-benar banyak, dan Kak Uci tuh pengen besok gitu, pengen besok adanya. Terus aku ini kak ternyata ini aku pesawat ketinggalan, jadinya aku pakai kereta dari Gambir, pakai kereta ke Surabaya. Ya karena kereta malam ya jadi dibawa tidur aja, walaupun tidur kurang gitu. Nyampe sana subuh, terus udah nyampe sana subuh. Langsung lah jam 9 pagi disuruh ke rumahnya Kak Uci. Langsung aku, hai kakak, apa kabar kamu sedikit kayak gini? Oh iya gitu kan, kita jadi rumpi-rumpi gitu kan gitu. Kak ini nih, oh iya. Terus dia liatin ini tas gini. Ya udah, kamu PCR dulu aja karena besoknya mau pulang. Kamu PCR dulu. Ya udah, aku PCR. Ya udah, tasnya ditinggal aja. Oh ya udah, aku PCR dulu lah. Nah, tasnya ditinggal, udah gitu. Beb balik lagi sore aku ditelepon balik lagi. Beb kayaknya nggak jadi, soalnya aku ada yang udah punya dan ini aku nggak sesuai. Kayak dia bilang gitu, aku nggak sesuai Beb. Nggak sesuai maksudnya palsu? Oh iya, nah nggak tahu ya. Aku kan nggak tahu menau tentang asli apa palsunya gitu kan. Pokoknya intinya di saat itu aku niatnya untuk silaturahmi dan aku untuk jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan. Jujur itu? Iya, jujur. Untuk jalan-jalan dan silaturahmi. Itu aku nggak tahu itu tasnya dalamnya itu kayak gimana, apa gimana. Hermes yang asli itu yang kayak gimana apa-apa. Cuman kayak kalau tahu ya Hermes, tahu kan Hermes pasar-pasar pinggiran ya yang ada Birkin aja kok ada talinya gitu kan. Cibaduyut. Iya, Cibaduyut toko sepatu dong. Nah, iya apa gitu. Ciwidey? Iya, nah pokoknya kalau Hermes itu ya aku nggak tahu itu asli apa palsu apa gimananya, aku tidak tahu menau. Dan aku tuh tidak tahu menau transaksinya dia, uangnya. Jadi dibayarnya kapan apa gimana tuh aku nggak tahu. Tektokannya sama asisten yang sebenarnya. Asisten yang beneran asisten yang di situ sebagai job desk-nya, sebagai asistennya. Dia sama lu tuh? Ya, sama aku. Nah, siapa namanya? Ain. Terus? Nah, terus udah gitu beres dari situ Kak Uci telepon lagi. Iqbal, tolong bilangin ya minta di refund. Kak Uci gitu, minta di refund soalnya aku nggak suka sama tasnya. Soalnya tidak sesuai katanya. Bisa nggak? Ya udah ntar aku sampein. Terus udah gitu, Ain sampein
Karena kan aku niatnya jalan-jalan. Iya. Iya nggak sih? Kamu diribetin itu. Tiba-tiba gini, tiba-tiba dari sini ngomong gini, dari Mbak M-nya. Kok ini di refund? Oh gini dari Kak Uci. Kekeh pengen di refund. Akhirnya aku ditahan. Si dari sananya ngomong apa si MZ-nya? Ya, wah di refund kan udah dibeli katanya gitu, udah dibeli gitu. Ngoceh-ngocehnya apa aja? Nah ngoceh-ngocehnya itu ke asistennya. Ain, ya. Ain, sok ini kamu urus deh gitu. Kamu urus. Aku nggak mau ribet. Aku mau pengen, karena kan di hotelnya hotel apa Westin ya, di Westin gitu kan enak ya buat. Hah? Oh tuh dia yang bayar. Hotel Westin, iya, ditahan terus di atas situ. gitu kan foto-foto, bawahnya mall gitu. Yang bayar kan. siapa tuh? Kak Uci. Oh gitu. Iya, Kak Uci. Kok bukan manajer lu yang bayar? Manajer lu si bos lu si Medina. Bukan bos aku. Ya kan lu katanya manajer dia. Enggak, bukan. Jadi sebenarnya, jadi mau dilanjutin dulu apa mau kepotong dulu? Lanjutin dulu. Nah, setelah gitu akhirnya jangan pulang dulu. Ya, PCR lasut dong. Lapor PCR-nya mana waktu itu mahal ya? Sekalinya berapa sih? Jam berapa yang PCR-nya banyak? 4 orang. Terus? PCR-nya. Nah, suaminya si Ain, aku dan temen aku. Oh, ikut semua tuh? Iya, PCR. Okay. Ya kan luar kota mesti PCR kan akhirnya. Wah, PCR ini. Jangan dulu pulang katanya gini. Aku pengen uang aku balik dulu. Dari situ aku langsung gini. Lah, kok jadi bermasalah? Kok jadi bermasalah gitu kan, aku yang niatnya ya gimana, gimana. Ya udah kamu extend dulu, aku iniin hotelnya. Langsung hubungin asisten siapa waktu itu, pokoknya ngubungin dari pihak Kak Uci-nya. Pokoknya dia tiba-tiba udah extendin hotel, udah gitu, udah beberapa hari. Ya udah Kak, aku bilang ya. Dia mungkin udah mulai gak suka juga sama aku kali ya. Kak Uci tuh pokoknya pengen kekeh, Kak Uci pengen refund. Aduh, aku bilang kok yang tadinya mau silaturahmi jadi ribet gini gitu kan. Enak lah pasti. Iya, jadi ribet gini ya Allah gitu kan. Aku tuh yang sampai terus orang tua aku tuh kan yang masih ke aku tuh kayak masih gimana, kapan pulang, masih gitu-gitu kan dia tuh. Ya ini masih betah, aku bilang gitu kan. Masih betah bilangnya. Aku di ini sempat gak boleh pulang dulu, extend dulu di mana? Di Surabaya. Ya udah, aku yang namanya hotel enak, di atasnya buat nongki-nongki, buat chill manja, enak juga, keren gitu pemandangannya. Ke bawah tinggal mall, tapi mallnya juga waktu itu masih belum bukanya, belum kayak normal biasa. Nah, gitu. Ya udah bagus sih kasih hotel Westin loh. Iya, dikasih Westin, enak banget. Masih itu. Aja kompen. Renang terus udah gitu kan banyak yang bening-bening. Iya, bisa foto-foto. Ya kan? Banyak yang bening-bening. Banyak yang bening-bening, cuci mata juga kan, yang namanya baru putus cinta ya kan. Lihat yang bening-bening ya udah gitu. Terus? Nah, udah dari situ akhirnya kebesokan harinya lusanya aku pulang subuh pakai kereta. Kak, aku pulang. Terus kok kamu pulang, ini belum beres gini Kak, aku nggak tahu apa-apa. Kakak ya tolong sampaikan. Mungkin Kak Uci udah malas ngomong sama itu, tolong sampaikan. Udahlah, aku sampaikan. Kata Kak Uci ini pengen di refund gini. Terus Kak, udah aku sampaikan. Oke. Sampai aku pernah ditelepon Kak Uci, aku nangis. Kamu saya laporkan gini. Kak, kan aku niatnya ini bantu. Kok dia dilapor-laporin gitu? Aku nangis loh, seriusan. Tapi ya nama kan, lu kan di situ kan ngomongin sama si Medina kan sebagai manajer ya. Jadi ya pasti ada sangkut pautnya. Masa lu nggak tahu itu tas palsu? Nggak tahu, seriusan. Nggak mungkin. Nggak tahu. Aku intinya itu aku datang. Yang tadi aku bilang intinya aku datang mau silaturahmi, mau main-main sambil nganterin tas. Apa salahnya sih bantu orang, Dennis? Bener nggak? Apa salahnya bantu orang, bantu teman? Yang udah bantu teman yang jangan ngomongin yang sekarang ya, bantu teman emang dia baik. Dulu, nanti kita ngomongin dulu. Ya. Nah, udah gitu apa salahnya sih bantu teman? Gitu membantu kan, ya udah. Digaji nggak tapi jadi dia?
Nggak dibayar? Enggak. Nggak dibayar? Enggak. Ya karena aku bantu, niatnya bantu dan Tiket kesananya? Tiket dari Jakarta ke Surabayanya? Yang pertama itu enggak, bukan dari aku. Oh, dibayarin sama dia. Udah bayarin. Aku nggak tahu, pokoknya masalah tiket-tiket gitu yang penting tahu beres. Karena kan itu barangnya dia. Terus nah aku lupa ya yang baliknya itu tiketnya aku yang Traveloka sendiri apa gimana? Soalnya yang temen aku Traveloka sendiri. Oh gitu. Yang temen aku Traveloka sendiri itu nggak tahu ya Traveloka sendiri apa gimana ya? Aku lupa itu. Kok nggak dibayarin sama dia? Traveloka. Oh, aku minta reimburse lah. Oh, reimburse. Tapi di reimburse nggak? Di reimburse. Oh gitu. iya. Terus? Gitu. Terus iya, tiket dari lupa sih aku ya, itu bulan apa ya? Bulan 8. Udah lama banget tuh kan, bulan 8. Bentar, baru tahun lalu itu mah. Iya, tapi ya aku bulan 10 juga udah nggak kontekan sama dia. Oh. Nah, terus udah gitu tiba-tiba gini-gini, oh, Kak, jangan dong masa bawa aku. Ya kamu sebagai saksi gini. Tiba-tiba adalah datang. Waktu aku diam di rumahnya Mbak M, aku yang namanya orang lagi putus cinta gimana sih, pengennya nggak mau di rumah, kayak kepikiran gitu kan, apa gimana. Saya bangga banget ya putus cinta tuh. Terus. Ya pasti kalau putus cinta kan pengennya keluar. Ya pengen kan? keluar, ya aku mencari kesenangan apa gimana gitu. Akhirnya tiba-tiba ada surat coklat datang ke rumahnya dia. Iya. Ini untuk saudara Iqbal. Shock dong, kena mental. Aku langsung kayak, tahu nggak sih, kayak langsung kayak gemeteran. Surat apa Tremor. ini? Astagfirullahaladzim gitu kan. Saudara Iqbal, Polda Metro Jaya ini pas dibuka. Ya udah aku begini. Ini surat panggilan, aku pengen ditemenin sama pengacaranya. Aku minta ke dia. Pokoknya aku nggak tahu, aku nggak pernah ke kantor polisi, aku nggak pernah berurusan dengan polisi, aku nggak tahu gimana caranya. Coba tolong didampingi sama pengacara Mbak gitu, sama pengacara Mbak tersebut, Mbak M. Ya udah katanya gitu, ya udah sok kamu berangkat aja. Didampingin. Aku berangkat, didampingin lah sama pengacara, didampingi, terus ditanya-tanya udah beres. Terus tiba-tiba dari situ alamat akan diminta KTP. Aku sama Kak Uci itu di Surabaya itu minta KTP. Ain pun ada KTP-nya. Aku diminta KTP udah jelas kan. Kalau aku jelas rumah di KTP itu sama dengan yang aku tinggalin sekarang itu gitu loh. Jelas. Nah, aku diminta KTP, tiba-tiba surat-surat itu datang ke rumahku. Orang tua aku. Tuh. Sebagai saksi atau tersangka? Saksi. Iqbal, iya ayah surat. Ya bahasa Sunda ya. Iqbal ini ada surat katanya. Ini dari Polrestabes Surabaya. Naon ieu cenah gitu. Terus kasus naon cenah, kamu apa gitu. Udah tenang. Itu aku ini maksudnya takutnya kan namanya orang tua ya, udah tenang. Orang tua aku tuh orangnya panikan. Termasuk aku tuh panikan. Aku turbulensi di pesawat aja panik. Orang kan suka ada yang biasa-biasa turbulensi pesawat. Aku tuh kayak astagfirullahaladzim gitu udah gitu. Aku tuh orangnya panikan. Udah nggak apa-apa. Sebenarnya aku tuh langsung manteng gitu kan. Coba ke adik aku. Kalau ada surat kamu langsung pegang di kamu. Coba fotoin apa. Aku langsung telepon. Gimana ini? Ya katanya entar dulu kita yang mau datang aja katanya gitu ke Surabaya. Oh ya udah. Kalau aku gimana sama Ain? Aku kontekan terus, Ain ini ada surat. Sama Beb, aku juga katanya gitu. Gimana tuh Ain? Ya udah yang pertama udah biar. Tiba-tiba ada lagi datang surat. Iqbal ieu naon deui cenah. Ini apa lagi gitu. Kamu ada masalah apa gitu. Kan aku enggak pernah lah surat-surat polisi kayak gitu kan. Ada masalah apa? Enggak, itu mah yang kemarin kan aku nggak dateng kemarin. Katanya disuruh pengacara nanti dulu aja kalau Iqbal. Oh, pengacaranya yang bilang gitu? Iya, nanti dulu aja. Mungkin mereka dulu aja intinya. Jadi aku lewat surat gitu. Lewat surat dia bikinin, ya udah. Yang kedua itu nggak datang karena waktu itu PPKM. Jadi susah katanya waktu itu PPKM. Apalagi lah aku nggak ngerti itu mau tahun baru. Itu aku udah bener-bener aku jarang kontekan banget sama Mbak M. Itu bener-bener udah jarang kontekan banget karena jarang kontek aja masih dapat surat ya? Iya. Nah, ada lagi klimaksnya bulan apa ya?
Lupa aku yang ketiga. Dep, ada lagi surat. Aku baru keluar kamar, baru bangun tidur, keluar kamar, tep, duduk. Permisi, cenah. Saudara Iqbal, gini-gini. Aku langsung deg. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Apa lagi? Iqbal, iya surat dari Surabaya. Ya, dari Surabaya. Apa lagi? Ntar ya aku lihat dulu. Pas aku lihat, Red. Suruh menghadap, kalau nggak salah hari Rabu, jam 14. Tanggalnya aku lupa lah tanggal berapa. Aku dari situ. Di situ di bawahnya, bila tidak menghadap akan menjadi tersangka juga. Ya, aku sebagai orang yang tanggung jawab dong. Iya. Beb, ini nggak bisa ditunda-tunda. Aku telepon dulu Maci. Telepon dulu ke Maci. Kak, ini gimana? Gini. Coba kamu hubungi Mbak M. Hubungi. Beb, ini gimana? Ya udah Beb, kamu datang aja. Daripada nanti kamu dijemput. Iya datang. Iya ya udah. Ini tiket yang minta. Ngomongnya baik-baik aja. Iya Beb, datang aja Beb. Terus udah gitu aku chat lagi Maci. Mbak, ntar aja nggak usah. Ntar aja aku kasih surat aja. Terus tanya Mbak M. Kata Maci udah aman gini. Terus aku fotoin. Beb, kalau aku nggak menghadap jadi tersangka. Ntar. Oh iya Beb, so kamu datang aja daripada kamu dijemput. Katanya gitu. Oh ya udah aku bener-bener yang Parno udah datang udah parno lah gitu anjir. Tekotek juga. Nah, udah gitu Kak Maci gimana nih? Minggu depan aja gimana kalau minggu depan katanya. Terus aku bilangnya, Kak Maci nggak bisa. Di sini tanggalnya harus segini. Aku harus menghadap ke sana. Iya dong, sesuai tanggal. Iya, harus menghadap. Nggak bisa di minggu depan. Soalnya ini udah yang ketiga kali. Tiba-tiba minggu depan tiba-tiba dijemput. Mau bisa, satu RT. Iya, satu RT gempar. Oh tuh Iqbal, polela lah gini gitu kan. Terus udah gitu, nggak bisa aku harus berangkat. Aku bilang gitu, nggak bisa aku harus berangkat. Gimana caranya aku harus berangkat? Nggak apa-apa aku sendiri. Aku pakai kereta 10 jam. 10 jam nyampe Surabaya. Pokoknya keretanya malam itu jam berapa ya? Jam aku lupa ya jamnya. Pokoknya nyampe Surabaya itu jam 9. Early check-in lah. Istirahat dulu sebentar. Naik kereta berapa jam? 10 jam. Karena di kereta, se-eksekutifnya kereta, ya mau tidur aja tiba-tiba, di stasiun ini. Tiba-tiba lampu nyala gitu kan. Aku nggak bawa penutup mata gitu kan. Tiba-tiba ada yang duduk di sebelah. Apa sih ini gitu kan? Siapa tahu nemu jodoh di situ. Nggak ada. Ekong-ekong. Terus? Iya. Nah udah gitu. Beres dari situ. 10 jam. Aku istirahat dulu. Aku bener-bener sendirian. Aku cari alamatnya sendiri. Cari penginapan. Cari hotelnya juga sendiri. Yang dekat-dekat situ. Tapi bos lu membiayai dong. Siapa bos saya? Medina. Bukan. Oh, bukan. Bos. Ya, bukan mantan bos. Mantan bos. Jadi dibiayain nggak dia? Ya, aku minta minta dong buat akomodasi, transportasi, buat makan juga. Gitu aku minta. Cuman dikasih nggak? Dikasih. Berapa? Dikasih. Kan aku, Beb, berapa? Katanya, jumlahin. Beb, segini. Ya terserah mau ngasih berapa. Aku bilang pokoknya aku nggak ngelebihin, ngurangin, maksudnya nggak ngebati. Jadi tiket kereta harganya segini, hotel harganya segini, pulang ini harganya segini, belum transportasi dari sini mesti pakai taksi apa dan lain sebagainya gitu. Aku ya ini perkiraan segini. Ya oke Beb, ntar aku transfer. Aku nunggu. Beb, transfer gitu. Oke, wait katanya. Terus aku ini ke orang finance, ada juga disuruh sama dia orang finance nih ke gitu. Linda juga. Lian tolong gini. Kamu kan kemarin ada perasaan kamu tiket kereta dari kamu apa gimana? Tolong dong ini. Oh iya ini kartu kredit tapi harus atas izin ibu katanya gitu. Ya udah dong, maksudnya ini mau ngurusin urusannya dia dan ini buat menyangkut nama baik aku juga gitu loh. Maksudnya kalau aku nggak datang aku jadi tersangka ya nggak mau lah. Maksudnya aku harus tanggung jawab dong. Maksudnya tanggung jawab. Nah ketika nyampe
udah gitu oke beb ya ditransfer ya nggak semua gitu ditransfer ya sedikit tuh ya sedikit Berapa? tapi ya transfer ya ada 500.000 gitu. Sekali. Ya ada 500.000 terus kebesokannya oke beb wait katanya gini sampai aku kayak beb aku mau makan siang, aku belum makan, keroncongan, gitu kan. Nggak dikasih juga? Oke beb, wait, katanya. Please. Transfer, berapa ya, 300.000 itu? Apa 500.000, ya sekitar segituan lah transfernya gitu. Terus ya aku menyayangkan kalau bener-bener aku nggak ada pegangan, mau gimana Denis? Mau aku diam di pinggir toko, maksudnya di trotoar gitu ya. Kok nggak mesti nipu juga kayak dia kan? Gitu, aku mau kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya ya pegang pegang uang juga. gitu ya. Untungnya ada pegangan. Iya gitu. Coba kalau misalkan itu nimpanya ke orang yang nggak bener-bener nggak pegang uang, kasihan. Tapi harusnya dia mikir, ini kan urusannya dia, harusnya dia ituin lu, bayar lah. Iya gitu. Tapi kan tanpa lu minta harusnya. Iya, masa lu udah bet gitu kan. Iya, ini mau kesini nih. Sama takutnya kamu mau swipe, masih swipe-swipean juga itu. Nombok dong. Iya, itu aku bayar sendiri swipe-nya. Oh, jadi nombok dong lu. MB. Nomboknya banyak nggak nomboknya? Ya sekitar lah. Iya. Ya hotel, early check-in juga itu uang aku gitu. Ya maksudnya jauh lah sama Kak Uci yang ya kalau aku mah ya hanya segitulah ya gitu. Kenapa lu kotak ya? hanya segitulah gitu kan, hanya segitu gitu. Tapi ya kalau mau lihat jauh dari yang masalah ini ya, dari sebelumnya. Dulu. Tapi dia harusnya si manajer tuh tanggung jawab. Dia kalau ngomong sama gue di podcast gue katanya dia tuh pengen sayang sama karyawannya, pengen sayang sama teman-temannya, selalu tanggung jawab apa segala macem gitu. Yang gue dengar mah karyawannya banyak yang nggak digaji. Nah, lu aja katanya manajer tapi nggak digaji. Nah, klarifikasi banyak banget ke Kak Uci, jangankan kemarin tuh aku ada posting sama Kak Uci juga, sama Kiki juga, perdamaian lah, aku cinta damai, nggak mau lah ada masalah-masalah, bikin pusing. Bikin pusing nggak? Nggak ada polisi gitu kan, mana pakai kereta ya aku nggak apa-apa, bawa enjoy aja lah gitu. Soalnya aku takutnya ketika aku naik pesawat kan harganya berkali-kali lipat gitu, takutnya pakai duit. Takutnya nggak diganti. Takutnya pakai duit Eke gitu kan, gitu. Makanya aku ya udahlah, aku pedih lah. Maksudnya aku harus tanggung jawab. Oke, walaupun naik kereta nggak apa-apa. Eksekutif ini kok eksekutif ya, tapi eksekutifnya kan tetap aja gitu loh. Tapi jahat tuh Medina, harusnya digantiin. Masa orang ngurusin masa lalu nombok, gimana sih lu? Iya, katanya kaya. Gimana sih lu? Udah gitu, oh iya klarifikasi nih, banyak banget yang ke aku DM teman-temanku, teman-temannya teman aku, terus sampai kemarin lagi bareng sama Kak Uci, ada yang Kak Uci, oh itu bukannya asistennya Mbak M katanya, manajernya. Nah, aku di sini klarifikasi, aku tidak pernah kemarin ketika aku antar tas apa itu aku bukan sebagai pekerjaan manager. Aku bukan sebagai manajer dan asisten. Aku pernah menjadi manajer dia, tapi di tahun 2016 apa 2017, pokoknya itu nggak nyampe 1 tahun. Iya, lu mesti klarifikasi, soalnya dia ngomong ke gue katanya lu manajernya dan lu yang megang akunnya. Jadi lu DPO, akun tas palsunya dia itu. Jadi dia bilang sama gue, itu waktu itu ada tuh di podcast gue, dia itu nggak tahu menahu tentang tas itu palsu, karena tas itu yang menjual itu ada akun tas itu yang megang itu adalah manajernya. Dan jadi aku disebut di situ disebutnya aku sebagai manajernya. Manajernya yang nganter ke Kauci. Terus gitu, jadi dia nggak tahu itu palsu apa enggak. Yang pegang akunnya lu. Mana ada, silahkan dicek handphone aku. Makanya aku sampai gini. Kamu masih ada orang, kamu masih kontekan ya gini-gini. Kamu masih gini.
Silahkan mau disadap juga mau apa nggak ada kok kontekan sama dia. Mau disadap pun Harus berani. banget sadap lo ya. Iya. Kalau mungkin ya udah silahkan sadap aja kalau aku masih ada kontekan, kalau masih ada apa-apa. Soalnya aku nggak mau ada masalah. Iya. Cinta damai, benar nggak sih? Gitu kan? Berarti lu nggak pernah memegang akun Instagram Sama sekali tas nggak. Hermes-nya dia itu? Enggak. Aku aja tahu aja enggak. Oh, berarti yang megang akun tasnya dia sendiri dong, kalau bukan lu. Ya itu yang menjabat sebagai manajer siapa? Siapa? Di situ. Ya nggak tahu, orang dia ngomongnya lu. Ya Allah, kalau misalkan aku sebagai manajer dan emang aku pegang akunnya, ya aku udah keseret juga menjadi TSK. Amit-amit nauzubillah min dzalik, coy. Mau emang di TSK? Nauzubillah min dzalik, ya Allah sing dijarauhkeun. Gitu. Bener-bener aku tuh nggak tahu. Pokoknya intinya dari itu tuh ya aku tuh cuman nganter. Aku bukan sebagai asisten, aku bukan sebagai manajer. Pernah waktu itu aku nge-manajerin dia waktu 2017, itu nggak nyampe 1 tahun. Oke. Nggak nyampe 1 tahun, udah gitu, udah aku keluar, ada lagi yang ganti, dan aku tidak tahu menahu kehidupannya dia. Itu kapan tuh jadi manajer? Tahun berapa? 2017. Nah itu beneran jadi manajer? Beneran. Soalnya ketika dia ada undangan apa sih? Kalau di kampus-kampus gitu? Apa, wisuda? Seminar. Nah, kalau ada seminar kan lewat aku. Seminar apa dia? Seminar. Kan dia tuh smart banget. Dia smart banget gitu. Dia tuh pinter usaha, bisnis gini, kenapa bisa jadi jalan ini seperti ini. Otaknya pintar banget. Sampai pinter nipu. Sampai aku tuh kayak waktu benar-benar kagum, waduh ini cewek keren. Umurnya masih muda, masih jadi aku tuh di atas aku 2 tahun. Tahun berapa? 2017 ya? 2017. 2017. Dia masih muda tapi dia keren. Nah, aku pernah juga waktu itu umroh di travelnya dia. Dijamu banget apa segala macam. Pokoknya benar-benar jadi dia tuh wanita apa ya? Wanita enggak. Jadi Tuti, Tipsani. Bukan benar-benar wanita benar-benar inspirasi. Yeah. Inspirasi para mahasiswa gitu. Itu enggak. Iya, para mahasiswa itu tuh masih benar. Nah, ketika aku udah lost contact, nggak tahu menahu lah dianya seperti apa, gaulnya sama siapa, ininya gimana, aku nggak tahu karena di situ ya emang agak jauh juga waktu itu. Nggak tahu ada apa, tiba-tiba aku jauh aja sama dia. Sama suaminya juga aku jauh gitu. Kenapa? Tuh nggak tahu, kayak nggak disukai aja gitu loh. Nggak tahu kenapa gitu. Bener-bener kayak nggak disukai. Kira-kira kenapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu mulu. Nah, bukannya katanya dengar-dengar yang kenalin si Medina sama lakinya lo? Ya, jadi gini, jadi mereka berdua tuh temennya. Mereka berdua tuh teman aku. Suaminya teman aku, Medina pun teman aku. Kita kenal udah lama juga, teman main. Akhirnya aku nggak ngecomblangin, ketemu ya akhirnya dia kenalan ya aku wajar dong kalau misalkan aku bawa orang. Dennis ini kenalin teman aku, gini. Kenalin karena mungkin aku lama nggak ke Jakarta, karena baik ya orangnya. Sudah gitu, ya udah yuk kita main gitu kan. Waktu itu di PI kalau nggak salah, di PI. Nah, ini kenalan, terus kebesokan harinya ke Kokas, biasa kita nyalon apa. Terus aku sini main lagi dong gitu kan. Akhirnya dia kenalan. Tahun? 2000 berapa ya? 18 tuh nikahnya ya? 18 nih, iya 18 nikahnya. Dia nggak lama kok pacaran langsung nikah. Gitu ya, kalau nikah ya kan dia udah divorce juga kan waktu itu. Jadi kenal sama lakinya itu sebelum cerai? Sesudah cerai? Sesudah cerai, Fix. Sudah cerai. Dia udah nggak sama suaminya. Terus ya udah ya dengan sewajarnya aku kenalin, nggak ada unsur-unsur tadinya, maksudnya mau dicomblong, mau dijodohin apa gimana, nggak ada unsur. Teman-teman aja biar rame. Iya, biar rame gitu kan. Aku seneng rame-rame, seneng ya gitu kan. Yeah. Sama siapa menjadi temen lah gitu. Aduh sorry. Nggak apa-apa. Terus taunya dia di belakang ya mungkin saling suka lah apa gimana gitu. Dari situ ya mungkin dia saling suka apa gimana ya. Aku minta, ya aku sempat ada agak kecewa, tapi mungkin ya nggak apa-apa lah, aku maklumin aja. Kecewa kenapa?
Jadi ketika maksudnya ketika di pernikahan kok ya nggak tahu Ya, ngomong aja. bapernya aku gitu ketika dia menikah kok aku nggak dikasih kamar. Maksudnya ya nggak dikasih kamar, ya kan dia ngundang. Terus yang aku mau kan dia pengen kalau aku nikah katanya gini ini berkat kamu katanya gitu apa dan sebagainya. Aja ngomong tapi. Iya, terus berkat kamu. Ya aku iyain aja. Ya udah terus Ya berkat gitu lu aku dong, kan ya, lu yang kenalin. aku pengen bajunya dong. Aku pengen yang Bridesmaid. iya. Ya, groomsmaid. Iya, Ya. yang dijadiin bridesmaid ternyata influencer Heeh. dan ada dokter. Iya, dan lu nih yang kenalin tak dianggap. Tadi anggap di pernikahan itu. Terus aku bikin baju sendiri, beli kain sendiri, ngejahit sendiri. Just nih pakai Harganya tangan. ekspensif juga ya lumayan lah gitu. Terus aku kayak Beb ini baju aku udah beli ini segini ya dia nggak ngegubris. Oh mungkin ya udah lagi bahagia mungkin Dia nggak balas. mungkin dia lagi lupa sama aku apa gimana ya udah nggak apa-apa. Di situ dari situ itu aku belum lama aku kayak resign. Itu pas jadi manajer beneran nih? Iya, Posisinya? manajer beneran. Oh posisi, manajer udah. Oh jadi pas dia mau nikah itu, Aku udah keluar. Tapi menjabat sebagai manajer? Enggak, udah resign, udah resign, udah jarang kontekan. Jadi dia itu kalau nggak dikontak tuh jarang kontak sendiri gitu, kecuali kalau misalkan, Beb, kamu ada ini nggak, Beb ada apa gitu, baru kontak gitu, kalau nggak ya nggak kontak gitu. Tadinya tiap hari bareng sama lo sebelumnya? Iya, kalau waktu jadi zaman manajer, iya tiap hari bareng, kayak ke kantor, apa ini gimana, ini ono gitu. Nah dari situ nggak lama ya aku menemukan ya itulah pacarku ya. Terus? Dari situ ya aku cabut, terus dan dia juga. Oh jadi lu resign bukan karena dia, karena lu juga nemuin pacar, punya pacar. Iya, ada dua itulah ya, karena udah nggak serak juga. Iya, terus udah gitu udah nikah ya udah jauh. Dia udah nikah ya kita jauh, nggak pernah kontekan, nggak pernah apa. Ya kontekan cuman sekedar apa kabar gitu gimana. Dan terus sempet dia waktu aku ulang tahun dia selalu kasih kado kalau aku ulang tahun. Terakhir dia kasih jam. Jam apa? Jam dinding? Jam tangan. Kasih jam tangan. Itu di 2018 atau 2018 ya. 2018. Nah dia kasih aku jam tangan. Ya alhamdulillah ya gitu kan, masih ingat gitu. Nah udah gitu dari situ udah nggak kontekan sama sekali. Dari 2018 itu? Dari 2018 nggak kontekan sama sekali, baru kontekan lagi kemarin. Baru kontekan lagi kemarin pas kirim tas itu, baru kontekan lagi, aku baru main ke rumahnya dia lagi. Waktu itu juga pernah main ke rumahnya dia yang di Dago, pernah main tapi cuma beberapa jam doang, cuma mampir doang. Cuma gimana kabarnya, udah gitu-gitu doang. Emang rumahnya ada berapa? Banyak sih. Banyak. Dago ada, terus yang di Jakarta juga ada. Ya yang aku tahu, aku kan nggak pernah. Ya dia kan ini di rumah aku gitu, ini rumah aku, yang ini. Ya udah, aku udah iya aja gitu. Aku nggak pernah kayak rumah kamu yang mana sih, rumah kamu gimana sih. Pantes banyak. Jadi kontrakannya pindah-pindah guys. Kayak tas juga aku nggak pernah nanya itu tuh beli di mana sih. Tas itu tuh beli di mana sih, tas ini tuh gimana sih, nggak pernah, aku nggak pernah kepo. Soalnya kalau kemarin waktu di rumahnya juga aku nggak kepo, nggak kayak, Beb kamu ini gini nggak pernah. Yang di Mekarwangi tau? Iya. Itu katanya rumahnya kan? Ngomong ke lu? Iya, itu yang di Mekarwangi, aku tidur di situ. Oh, dia bilang rumahnya sampai aku beli lemari, dibeliin sama dia sih lemari. Ya lemari buat lemari 2 gitulah, lemari gitu. Beb, aku minta pengen lemari, aku bilang gitu karena aku lagi jarang pulang ke rumah kan, lagi ya udah, akhirnya dia beliin lemari, udah gitu. Ketika udah mulai aneh, masalah ini ono gitu, aku ya udah. Daripada ke bawah-bawah yang lebih dalam, lebih ngaco, lebih aneh lagi, lebih baik aku ya bukannya memutus silaturahmi ya, cabut gitu. Cabut lah, lu bagus masih jadi ini saksi, lama-lama main dia bisa jadi tersangka loh. Nggak usah mendalik coy. Beneran. Ya. Temen-temen aku juga soalnya pasti terseret siapapun itu. Ya. Iyalah. Nah ya itu tadi, pokoknya orang yang nonton ini ya, yang
apa ya, yang nagih, ada yang nagih ke aku loh. Oh, yang nagih ke lu? Iya, ada yang nagih ke aku. Ya iya kan manajer secara kan Enggak, orang enggak, tahu. Ya, aku pokoknya intinya aku bukan manajer, aku bukan asisten di saat itu. Jadi saat ada itu. orang yang sampai sekarang menyimpulkan bahwa aku asistennya atau manajernya, itu bukan. Bukan ya? Bukan. Jadi sekali itu lagi bukan job desk aku di saat itu. Kalau yang menjadi asisten itu ada namanya Ain. Iya. Ain itu dia yang benar-benar pure asisten manajernya Mbak MZ. Kalau aku tidak. Oh, jadi disimpulkan kalau di sini Iqbal menyatakan kalau misalkan dia itu bukan manajer pada saat itu pas antar tas-tas palsu dan tidak tahu menahu ya sama Tidak tas tahu palsu. menahu tas-tas itu gimana, apa ini ono gitu. Soalnya Jadi, gue, jangan kan netizen, gue aja mikir lu yang nganter masa lu nggak tahu gitu loh. ya nggak tahu karena aku bener-bener polos, bener-bener ya udah sini beb, karena aku taunya dia Iya, kalau yang dulu gitu. Kalau yang kita tangkap kan ya pasti dibayar lu nya. Satu lagi dong kan lu pasti dibayar, tapi ternyata enggak. Ternyata iya. Ternyata nggak dibayar, gitu, terus iya, nombok juga. Gitu. Nggak dibayarnya nggak dibayarnya ya dia bilang tadi kasih upah gini apa gitu. Tapi enggak kan? Enggak. Nombok. Iya, yang nomboknya itu yang ke Surabaya terakhir. Mau minum nggak aus? Yang ke Surabaya terakhir itu, ya itu. Dari situ aku udah kayak, udah deh cukup gitu. Nah, kasihan si asistennya. Asistennya dipanggil sampai nggak dateng. Nggak, asistennya tuh dipanggil sampai nggak dateng. Karena dia lagi hamil, lagi mabok. Hamil gede. Hamil kecil. Enggak, ya hamilnya masih tahu nggak sih orang lagi ngidam-ngidamnya lagi mabok-mabok perjalanan gitu. Iya. Takutnya gimana. Dan yang aku dengar kata asistennya, katanya dia ada apa sih? Iya, gaji dia masih ada sekitar 8 jeti. 8 juta belum dibayar. 8 jeti belum dibayar, katanya gitu. 8 jeti belum dibayar. Terus katanya Ain nonton ini kan? Katanya Ain nanti, kata Mbak Uci, gimana? Ain kalau nonton ini, uang Ain nanti digantiin oleh Mbak Uci. Iya, sama jadi bintang tamu, entar dapat ini ongkos, iya, dibayar. Katanya gitu. Bintang tamu. Terus sama apa? Uang lahiran. Ain beruntung banget. Mau digantiin Ya Kak Uci. Baik tuh Kak Uci. Harusnya taruh gitu. foto Kak Uci, sponsor by Uci Ya, Flodea. sponsor by Uci Flodea di sini Terus, gitu. ya. Ya gitu. Tapi kita ngomong sekarang yang dulu ya. Iya, sekarang kita nanya ya, sekarang Iqbal gimana sih awal kenal sama Medina? Pertama kenal, aku dikenalin dari temennya, terus dia jual krimnya bagus. Aku datang ke tempatnya dia. Masa krimnya bagus? Dulu tuh the best. Kok kulitnya enggak? Dulu tuh the best banget krimnya dia. Krim muka, the best banget, keren banget. Nah, aku datang ke satu apartemen. Dia di apart sama suaminya sama anaknya. Suami yang mana? Yang pertama. Nah, dia sama suaminya sama anaknya. Terus aku datang, dia masih merintis. Polos. Masih merintis gitu. Hey beb, kenalin gitu ya. Dikenalin sama teman aku gitu kan. Oh iya, udah gitu. Aku mau beli krim dong. Berapa? 350.000 katanya satu paket. Diskon dong 50.000, nggak bisa. Katanya jangan dong, nggak bisa. Aku nggak dikasih diskon 50.000 juga waktu itu. Aku ya udahlah, yang namanya orang lagi merintis ya kita minta diskon. Yang mana ini krimnya, ambil aja di belakang katanya gitu. Iya. Aku yang milih krimnya sendiri. Yang ini kan ini udah aja. Udah gitu ketika dia naik, ini ngomong dia dulu ya, dia ngomong baiknya. Dulu. Sebelum dia tipsani ya. Ketika itu aku tuh kayak pertama waktu ya kita orang merintis ya, kita minta diskon aja ya kan. Mungkin cuannya apa gimana ya, apa gimana. Nah, ketika itu setelah dia tiba-tiba naik dengan sendirinya bagus. Pesat, dep. Naik. Kok aku langsung, beb aku mau beli krim, gak usah dibayar. Beb treatment, filler, gak usah bayar. Ini masih sama cowoknya yang suami yang pertama? Iya, sampai aku kan waktu itu umroh ke Dubai. Juga sponsor.
dari tour and travelnya dia. Iya. Gitu. Terus? Nah, udah gitu masih ini apa? Benar-benar ya inspirasi, pinter banget, baik banget, baik banget. Aku ke kliniknya silakan gitu, misalkan berapa nggak usah bayar gitu. Malah nggak usah bayar. Malah waktu itu aku ada filler hidung sama filler ini waktu itu filler ya orang-orang mau ngomong. Tiba-tiba dia punya klinik gitu. Iya, ada filler sama ya pokoknya aku filler sama benang deh kalau nggak salah. Di kliniknya. Nggak usah bayar beb, nggak usah bayar. Tapi ada orang belakangnya mungkin orang investor, belakang, finance-nya apa-apalah gitu. Yang agak-agak gini, kok sih? Aku langsung ngadu, kok sih Iqbal ini kalau digratisin harusnya bayar dong. Terus? Akhirnya aku nggak mau filler lagi, gitu. Nggak mau minta lagi gitu. Mending filler ke orang bayar gitu kan. Emang gitu. ya ada omongan siapa? Ya orang ngomong langsung ke Iqbal. Enggak, ngomongnya ke orang lain, terus orang lain nyampein lagi ke aku. Terus aku bilang lagi bukan finance-nya kali, si MZ-nya. Enggak, justru aku ngadu ke MZ-nya. Ini kok aku sampai diomongin gini gara-gara filler ini aku nggak bayar, beb aku bayar aja daripada jadi bahan omongan. Terus? Akhirnya ketika aku jadi manajernya dia banyak karena dia lagi lagi banyak-banyaknya banget, lagi laku banget. Bisnisnya lagi bagus. Ketika aku jadi manajer banyak yang nggak suka. Kenapa? Karena cemburu udah dekat. Cemburu. Takut ya dia gitu kalau misalkan ke Zara nih. Beb, mau apa ambil aja. Beb, mau ini ambil aja. Iya. Seriusan iya ya, Beb. Atau enggak gini, Beb ini buat kamu kayaknya bagus deh. Bagus deh. Gitu. Dia orangnya gitu, royal. Namanya orang Sunda tuh royal banget gitu. Royal banget, terus pintar. Nah, dari situ asistennya, ya manajernya keluar, akhirnya diganti sama aku. Cuman nggak nyampe. Ya gajinya lumayan sih. Gajinya lumayan dan waktu itu. Ya dan aku pikir wah ini aku bisa cicil mobil nih gitu kan. Bisa cicil mobil dari situ. Tapi karena ya gimana ya? Karena bukan ada satu dan lain hal, karena mungkin aku udah gak nyaman dan gimana, daripada aku kerja tertekan, lebih baik aku cabut. Gitu. Nggak nyamannya karena sejak dia sama suaminya. Enggak sih, dia lagi masalah ada gonogini sama yang pertama gitu. Karena orangnya nggak mau ribet. Masalah sama gonogini sama suami yang pertama. Iya gitu, gonogini kan aku nggak mau diajak maksudnya aku nggak mau masuk ke kehidupannya dia gitu loh. Ya cuma ini kerjaan ya. Maksudnya kerjaannya dalam artian kerjaan yang manajer itu kerjanya sebagai apa sih gitu. Jangan sampai maksudnya masuk ke urusan pribadi dia gitu, apalagi keluarga gitu kan. Emang lu disuruh ikut campur? Iya, disuruh ini Beb, ini tuh gini Beb, gimana atuh kamu tuh bantuin gini atuh, kamu aku ya bantuin apa aku bilang gitu, daripada nantinya aku gimana antarnya ke bawah-bawah, udah deh itu mah urusan kamu sama suami kamu, aku bilang gitu kan. Terus suaminya juga teman aku juga. Gitu. Kenal juga, baik juga suami yang pertama juga dia. Baik sama lu. Iya, terus kayak kita nge-gym bareng gitu. Nge-gym bareng. Aku suka kan kalau misalnya nge-gym bareng, nih aku lagi sama suami kamu gitu, lagi di tempat gym gitu. Gym aku aja dibayarin 1 tahun. Sama suaminya? Iya, sama suaminya gitu dibayarin. Emang baik suaminya? Baik. Sama mereka baik. Dua-duanya orang baik. Dan benar-benar gimana ya, agama banget, taat, ibadah. Dua-duanya gitu, taat ibadah. Benar-benar yang ya udah haji besar juga. Udah naik haji. Udah naik haji di tahun 2015. Udah naik haji, terus kayak umrohin karyawannya gitu. Terus dia lagi maju, lagi bagus. Ya aku akuin dia baik. Baik, dia nggak ada masalah. Nah, makanya ketika dia dan suaminya baik. Terus? Nah, ketika sekarang aku mendengar ada ya kemarin aku terlibat itu, aku jadi Shock. Benar. Tapi dia kena mental pasti. Tapi dia sama suami pertamanya itu kenapa dia cerai? Katanya suami pertamanya nakal katanya. Nakal gitu. Itu main cewek maksudnya?
Mungkin, tapi aku nggak tahu ya, kan itu kan urusan sama dia. suami gitu, Iya, ya terserah iya. gitu mau main cewek mau apa gitu. Katanya seperti itu. Karena sungsum nakal mungkin cewek kayak kalau cowok lagi. Iya, Terus gitu. katanya nakal itu. Oh ya udahlah itu mah urusan kalian berdua. Suka pergi-pergi gitu. Iya, gitu suka pergi-pergi gitu. Makanya Emang kalau Jennya nggak nakal dulu? siapa? Enggak. Dulunya enggak ya? Enggak nakal. Sama sekali. Yang dia urusin itu apa? Kerja. Dulu ya. Kerja klinik ini gimana caranya gini. Ini inovasi terbaru ini gimana ini gini. Pintar banget. Dia pintar sampai ini dari sini kayaknya kita tiap hari tuh meeting. Kerja datang ke notaris tiap hari tuh. Hari ini notaris, hari besok ke bank, ini gini gitu. Terus ada seminar ini apa ini gitu. Baik dulu ya. Oke, terus kerja terus. Kerja terus. Oke. Terus udah gitu. Cerai lah dia. Udah gitu. Udah masalah perceraian, nah itu aku dari situ karena aku nggak mau ikut campur ya. Nggak enak sama dua-duanya. Nggak enak sama dua-duanya daripada akunya entar gimana kesini teman ya posisinya gimana sih Beb gitu Dua-duanya kan kesini satu, teman. cowoknya baik malu, iya, ceweknya juga baik. Cewek daripada aku entarnya jadi ngaco-ngaco, mendingan aku cabut aja. Gitu. Ini sama sekali belum kenal Lukman nih dia. Belum kenal sama sekali. Belum sama sekali. Nah, ketika udah gitu ada lagi aku pengen main. Nah, barulah pas pengen main, baru lu kenalin ya, Lukman. Aku ya di situ nggak ya yang namanya teman ya. Iya. Kenal gitu, kenalan gitu. Bukan maksud mau jombloin, cuman ya kenal-kenalan rame-rame. Iya, rame-rame. Ya udah gitu sih. Dari situ aku udah lama-lama aku terus masalah apa lagi ngurusin gono gini gitu, aku nggak mau ini udah nggak mau ikut campur. Terus gitu kapan tuh dia mulai demen minum apa segala macem? Pasti kan lu tahu mulai keluar mulai demen party. Itu lagi aku nggak kontekan sama dia. Itu main sama siapa dia? Nggak tahu dia mainnya sama siapa. Ada kan masa-masa itu kan dulu kan dia baik-baik, terus gitu ada masa-masa yang dia demen keluar. Ada demen keluar, tapi kan bukan sama aku. Aku nggak ada kontekan sama dia. Nggak ada kontekan, jarang kontekan ya dia akan hamil juga. Hamil anak? Yang dari suami yang sekarang. Terus? Nah ada hamil juga gitu kan ada. Nah hamil. itu dia udah demen keluar tuh sejak sama suami yang sekarang ya? Ya, nah aku di situ aku bener-bener gak tahu sama sekali nggak tahu, bener-bener aku close contact banget sama dia. Bener-bener jauh. Terus ketika itu aku dapat kabar yang 2019 itu, wah aku shock di situ. Yang mana 2019? Yang Nakoboy. Iya, yang itu aku shock banget ya Allah. Kok jadi kayak gini? Dia mainnya sama siapa? Dia gaulnya sama siapa? Oh dia dulunya enggak tuh? Enggak. Beneran? Enggak. Sama sekali dia tuh gini loh. Nakalnya malah aku. Dulu tuh. Dulu malu nakal, dia enggak bener-bener Dia baik. enggak. Aku ya minum ya wajar lah. Ya, gitu main apa ini gitu kan. Kalau dia enggak dulu? Enggak. Jadi gini. Beb, kita ke salah satu tempat di Jakarta. Beb kesini nih. Aku mau minum ya. Oh iya, sok aja gitu. Sok aja gitu. Sampai sok aja. Sok pesan. Sampai aku ada yang satu buat dibawa di rumah gitu kan, buat misalnya kalau aku lagi susah tidur ya minum tidur aja gitu. Cucok. Nggak ini ngekipi Take away. Ngekipi gitu kan. Sampai banyak banget lah botol di rumah aku. Orang tua aku juga udah tahu. Nah udah gitu. Aku juga tahu. Ya udah gitu dia tiba-tiba ngaco gitu, waduh ini main sama siapa? Lu kagak tahu sama menahu tuh, udah nggak pernah pergi sama dia lagi sejak dia sama suami yang sekarang. Nggak pernah. Nah pas mereka nikah, diundang kan? Diundang. Nah pas mereka mau kawin, yang ngajak kawin, ada nggak lo? Yang maksudnya ngajak kawin gimana? Kan yang pas mau mutusin ngelamar. Oh enggak. Nggak ada lu ya? Nggak ada. Pas mereka lagi mereka kalau nggak salah ngelamarannya di mana ya? Yang nyatain gue mau kawin apa enggak itu? Nggak tahu. Oh nggak ada. Nggak ada. Soalnya dia bilang sama gue pas lagi nakoboy ngomongnya. Oh iya gitu. Iya. Ya benar. Ya gitu. Pokoknya gitu. aku nggak tahu waktu dia ngelamarnya itu di mana. Aku nggak ada. Ngelamar itu di mana, seperti apa ya. Cuman aku pengen di acara pernikahan dia itu
gitu, pengen pakai, tahu kan kayak Nasar gitu yang berjubah-jubah gitu. Oh, Jadi supaya, pengennya gitu ya? kayak gitu supaya orang tertuju pada aku gitu kan, kayak gitu. Tapi nyatanya bukan Nasar, Nasib. Iya, Nasib gitu. Saya aku kesana pergi pagi, pergi beres acara udah langsung aku pulang lagi, Pepe lah. Aku kesana apa sih namanya? Itol, bayar sendiri, bensin sendiri, pakai kendaraan sendiri. Berarti Iqbal sudah terlupakan ya? Iqbal terlupakan. Gitu. Malah yang lain-lain yang ya manajer-manajer baru-baru gitu yang pakai bajunya yang dup gitu. Ih, keren. Yang bracelet-braceletnya pada disamain bajunya yang pakai yang gitu-gitu. Sedangkan aku sudah terlupakan. Oh ya udah enggak apa-apa. Namanya manusia. Iya, wajar kalau lupa. Mungkin dia lagi happy. Iya, lupa. Ya tapi menurut Iqbal apa sih yang bikin dia berubah sampai kayak sekarang ini? Dari dulu kan lu bilang dia baik, sekarang kok bisa sampai hancur gitu? Nah, kayaknya hancur salah banget. Gaul. Hah? Salah gaul, nggak tahu dia gaulnya sama siapa. Maksudnya salah gaul? Nggak tahu gaul sama siapa? Iya, dia kalau gini loh, kita kalau gaulnya sama orang yang benar, pasti benar dong. Iya. Kalau kita gaulnya sama orang yang nggak benar, ya pasti kebawa nggak benar. Soalnya dia nipunya berani banget. Nah, aku kaget banget. Berani banget. Gue liat sendiri. Gue nggak pernah lihat orang berani nipu kayak gitu. Kemarin itu aku tuh udah nggak pernah lihat story-nya dia. Udah nggak pernah lihat ininya, Instagramnya dia. Udah nggak pernah. Aku udah ya udahlah, dengan masalah kemarin aku yang niatnya membantu, kok jadi malah aku terseret gitu. Jadi ini tuh, dulunya tuh benar-benar aku tuh kayak ya sakit hati ada, kok aku niat baik kok jadi ikut terseret. Kesel lah pasti. Terus surat-surat datang ke orang tuaku, takutnya orang tuaku sakit gimana? Ya iyalah, pasti. Yang biayain siapa? Kalau misalkan dia tiba-tiba polisi gitu. Kalau jantungan gimana? Alhamdulillah sehat gitu. Tapi kan dia shock, takutnya darah tinggi apa gimana. Kepikiran namanya orang tua. Namanya orang tua pasti kepikiran, sampai aku ngomong ke pengacaranya, tolong dong jelasin ke orang tua aku bahwa ini nggak kenapa-napa, nggak apa-apa. Soalnya surat coklat itu terus datang. Makanya kemarin aku ketemu Mbak Uci perdamaian gitu kan. Langsung banyak yang chat. Ini katanya, ini lihat bos lu gini. Nah sekarang ya itu pokoknya aku kemarin itu tidak menjabat, dan aku itu intinya intinya kita udah tahu ya sekarang. Misalkan yang kemarin udah datang ke Kak Uci itu emangnya bukan sebagai itu, emang pengen membantu, pengen silaturahmi aja. Silaturahmi sama Kak Uci. Ditambah lagi putus cinta, jadi pengen jalan-jalan. Kelihatannya oke gitu sama mantan. Iya, oke. Taunya mampus. Taunya mampus. Taunya coba malah dihina-hina pas ketemu Jadi ada ketemu lagi. Jadi kayak pakai bahasa Sunda yang kasar gitu. Malah dipuas-puasin sama dia. Aku kayak enggak, itu ya jadi malu lah. Malu ya. Iya. Saudara-saudaraku juga yang lihatnya gimana. Kok ada masalah polisi? Kok ada ini? Terakhir aku kesana sendirian. Mas 10 jam naik kereta ya kan. Langsung pulang. Iya gitu. Makanya dari situ aku udahlah lebih baik jauh daripada kita dekat, ternyata orang ke bawah-bawah sampai kalau makin dekat pasti lo makin dicurigain. Iya, jangan gitu. Waktu itu aja, waktu pas aku datang nganterin tas, kan Mbak Uci bilang di salah satu di Instagramnya dia, kamu itu skongkol katanya gitu. Iya kan, soalnya story berduaan ngata-ngatain si Kak Uci. Story siapa? Yang story aku kan nggak ngata-ngatain. Tapi kan lu hehehe gitu. Ya gua takut ikut serta. Aku udah takut, tapi dia udah ngomong ya. Kamu nanti ke bawah-bawah polisi. Tapi ada kan di story-nya ikut serta gitu. Iya, nanti kasih lihat story-nya. Karena dia kan gini. Tapi menurut gua itu udah parah dong berarti dia. Kata lu dia baik. Itu udah hancur ya? Aku tuh udah bilang. Enggak, itu berarti masa-masa dia udah hancur ya? Maksudnya udah nggak baik lagi. Nggak seperti dulu. Iya, udah beda. Itu beda, itu parah loh menurut gua. Itu beda. Dulu nggak gitu. Dulu nggak gitu. Sama sekali dia nggak gitu. Dia tuh nggak suka yang kayak ngehina-hina orang kayak lu gini-gini, nggak pernah. Lembut dulu. Dia itu selalu
datang ya ke klinik aku ada di gini, ini lagi ada promo lah, ini orang gitu. Soalnya kan lu kan tahu dia dari dulu, kalau gue kan nggak tahu, yang gue tahu dia udah tuti aja gitu loh. Kalau lu kan tahu dia pas baik, iya bener dong, jujur. Nah dulu dia tuh baik, terus gitu tiba-tiba lu nggak kaget dia bisa kayak gitu storynya, dan itu parah loh. Parah loh. Itu kejadian, aku tuh lagi ada di kamar, lagi sama asistennya lagi gini, terus tiba-tiba datang, tiba-tiba dia ngomong gitu. Ngomong apa? Jangan story aneh-aneh gitu. Jadi kita yang stres gitu kalau dia story aneh-aneh teh. Hati-hati ya, namanya kawan, maksudnya janganlah gitu. Kamu tuh udah ada masalah, coba deh kamu agak diem gitu. Terus kan mana suami juga. Kan dia tahu dia salah, kok berani gitu. Nah, itu yang aku heran. Udah aku gini, "Hey, jangan," malah balik marah dia. Oh, balik marahin ke lo. Makanya gimana? Apa sih, biarin ini story aku. Instagram aku. Dulunya nggak gitu? Nggak gitu. Kok bisa gitu ya? Makanya itu yang gue lagi pikirin tuh dulu kan, yang gue pikirkan, yang gue tangkap dari cerita lu kan dulunya dia baik. Terus apa yang bisa bikin kayak dia kayak gini? Ya. Karena dia parah banget. Salah gaul. Salah gaul apa salah kaki? Hah? Iya, kalau sama suami pertama dia baik, sama suami kedua dia tiba-tiba begitu, setelah nikah kan dia berubahnya. Iya, pokoknya setelah aku jauh aja. Dia berubahnya, ya ini kan tanya tanggapan kita, orang bebas berpendapat. Iya. Ya, sama suami pertama dia baik banget. Iya. Bener-bener, yang gue tangkap baik banget, rajin ibadah, apa segala macam, nggak pernah teriak-teriak. Terus kalau ngomong soal baik-baik, nah setelah sama suami kedua ini, perubahannya abis dia nikah sama suami kedua kan, dia jadi frontal, nipu, terus gitu galak. Itu kan baru-baru kan? Sama suami kedua, berapa tahun sih dia nikah? 2018 itu. 2018 baru lah. Ya enggak, maksudnya yang dia frontal gitu kan baru-baru. Udah lama dong, bertahun-tahun. Yang dari dulu korbannya udah banyak. Oh, ya nah itu aku nggak tahu ya. Kalau itu aku nggak tahu. Yang sama Kak Uci kan udah tahun lalu. Nah, dan dia berani banget. Nah, yang sama Kak Uci itu aku juga nggak nyangka banget. Lu kaget nggak sebagai temennya yang dari kaget dulu? Kaget banget. Sampai sebenarnya ya, sampai suaminya aja kayak, udah ada di orang kita semua tuh udah ngasih tahu, hati-hati tetap aja. Dari kalau lu bilang salah pegawai, tapi lu bilang katanya teman-temannya juga udah bilang hati-hati gitu udah. Iya, pokoknya kayak karyawannya, kayak yang dekat juga udah pada bilang, dan ada udah malas juga gitu. Kadang dia nggak pernah dengar, iya tapi nggak didengar gitu. Malah dimarahin. Malah iya gitu. Gitu. Maksudnya aku sampai ya, gimana sih kita punya teman tiba-tiba kayak gitu, ya pasti kita shock juga, kaget juga. Kaget lah. Kasian iya, kesel iya. Iya, gitu. enak juga iya. Iya gitu, sampai aku yang tadi niat bantu, niat silaturahmi, niat main-main, jadi malah ke bawah-bawah gitu. Terus malah aku sampai dibilang manajer, terus sampai tadi apa katanya yang pegang akun DPO, amit nauzubillah min dzalik coy. DPO, terus aku pegang akun itu Instagram nggak ada. Iya, dia bilang kan soalnya dia nggak tahu apa yang dibawa ke Uci, yang tahu lu. Iya. Ya, dan aku pun itu tasnya nggak tahu. Dia cuma. Jadi intinya cuma bawa. Iya, cuma bawa, dan aku nggak tahu itu harganya berapa, aku nggak tahu menau. Ain yang tahu. Iya, benar. Berarti benar-benar fix lu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa itu masalah itu, benar-benar nggak tahu. Tapi banyak yang sampai yang ngehujat aku, balikin lo duitnya. Lu enak jalan-jalan gini. Sana sini gini. Balikin tuh haknya. Crazy Rich Surabaya katanya gitu kan. Ada yang banyak banget yang DM aku gitu, yang nge-DM, yang di foto, yang komen. Ya gitu kan. Bayar lo tuh, jangan gaya-gaya mulu lo, kerjaannya jalan-jalan ini. Soalnya mungkin lo menerima aliran dana kali. Kalau menerima aliran dana, ya aku udah udah kayak, ya udah sih nggak apa-apa dibilang manajer juga gitu kan, dapat aliran dana berarti dibeong. Ini kan enggak kenyataannya. Duit itu dia ada dipakai nggak sama dia? Duit ya waktu itu ada. Jadi dibalikin dong? Udah dibalikin. Lunas. Dibalikinnya ya. Nyicil. Ya aku minta untuk kebutuhan gitu aja gitu. Oh gitu aja. Gitu aja. Tapi gue masih nggak habis pikir, kenapa bisa dari si MZ yang dulu tuh ya benar-benar baik, soleha. Iya. Sampai di kerudung, sampai ya gimana sih orang rajin ibadah? Benar-benar rajin ibadah. Minum enggak, sopan iya. Sopan iya.
jangannya gini, aku minum aja gitu kan. Wah, totor gitu kan. Dia cuman yang menikmati musik. Soleha, bener-bener Gitu, soleha ya? Beb, aku mau ini ya. Mau ini ya, ya minum gitu. Oh iya, sok aja. Sok aja mau apa. Dia tuh udah sukses belum sih sama yang kaki pertama? Ya kan, karena dia merintisnya. Sama yang kaki pertama? Iya. Tapi udah sukses tuh sempet? Sukses. Nah, ini banget. Malah naik ya? Iya. Gitu, naik juga. Nah, dia setelah nikah sama yang suami kedua juga masih. Cuman aku kan udah nggak tahu menau ya. Udah nggak tahu menau yang pas nikah yang laki kedua. Iya, yang ini. Cuman aku tahu dia pindah rumah, punya rumah di apa? Ya, alhamdulillah lah. Ya, bagus kalau kita ya. temen maju sih. Ya seneng dong. Seneng. Alhamdulillah. Semoga terus apa gimana. Tiba-tiba 2019 tiba-tiba ada gitu. Allahu Akbar. Aku jadi kok ada ini gitu, dia kok sampai masuk ke situ gitu. Iya. Taunya dari mana? Pertamanya dari mana tuh menurut tuh? Gitu, nggak tahu. Nggak tahu gitu kan. Nggak tahu, aku takutnya dari mana. Dia gaulnya ini sama siapa gitu. Gaulnya sama siapa aku nggak tahu. Kalau circle pertemanan dia tuh sebenarnya banyak nggak sih? Banyak circle pertemanan. Yang dari banyak. pas dulu apa pas sekarang? Sama-sama banyak. Sama-sama banyak karena dia baik sama orang-orang. Dulu. Dia care sama orang-orang, dia selalu bantu ini apa. Banyak sampai dia mau ngediriin rumah apa ya? Rumah tahfiz ya. Pokoknya buat anak-anak yang apa ya? Ya anak-anak ngaji gitulah. Dulu. Gitu. Udah dia sampai waktu itu waktu itu rumahnya ada di salah satu komplek. Kantornya di depan, terus di belakangnya itu ada 3, dia rumah 3, yang satu ditempatin, yang satu sama buat karyawannya apa yang satu buat ininya parkiran mobil. Dulu itu. Banyak mobilnya, banyak. Oh, terus dulu tuh dia bipolar nggak? Nggak bipolar. Nggak bipolar. Dia tuh nggak tahu sih, aku dengar katanya dia bipolar 2016, tapi waktu sama aku nggak, fine aja. Kenal dia sejak 2011 atau 12 ya? Sekitar itu. Udah lama banget. Pokoknya dia dari sebelum punya klinik. Aku tahu dia lagi merintis, aku tahu dia ganti mobilnya. Dia dari mobil apa, terus udah gitu ada peningkatan dia pakai mobil ini. Terus udah gitu ada peningkatan lagi dia pakai mobil ini, ada peningkatan lagi mobil ini gitu-gitu. Enggak bipolar kan? Enggak, kayak aku lihat di apa? Kalau waktu itu tuh pet ya. Nah, dulu ya pet ya, zaman dulu. Dilihat, udah kenal sama dia zaman pet ya? Udah. Jadi zaman BBM. Di zaman BBM lama banget. Dari zaman BBM aku kenal dia itu dari pet aku ngelihat ya alhamdulillah lah, syukurlah. Ya bagus datang lah gini dan aku pakai krimnya dia, aku akuin bagus gitu. Maju usahanya. Cuma kesini kok tiba-tiba ada aneh, tiba-tiba ada berseteru dengan ini, tiba-tiba ada ini, sampai aku nggak pernah lihat kemarin. Aku tuh tahu masalah kalian itu bukan aku ngelihat dari sosial, dari story dia, dari story Dennis, dari story siapa, aku nggak lihat. Udah nggak mau lihat. Aku udah bodo amat gitu. Udah. Aku nggak mau ikut lagi gitu. Aku nggak mau ikut campur, nggak mau urusan, nggak mau apa. Karena ya udah aku udah nggak mau tahu, udah capek. Kena mental juga. Udah nggak mau tahu apa sih lah. Udah nggak mau tahu, udah kena mental. Sebenarnya aku tuh nggak mau, tadinya nggak akan kesini juga gitu loh, nggak akan ini. Cuman ada yang nyemangatin aku, ada Kiki dan Mbak Uci. Ya lu mesti ngomong lah, kalau misalkan sesuatu yang kebenaran jangan diem gitu. aja kalau nggak mau keseret. Karena Mbak Uci sampai kamu tuh manajernya, emang nama aku di orang-orang tuh kan? Manajernya katanya iya kan? gitu. Ke gue juga iya. Iya manajernya katanya ini, apalagi sampai aku kaget loh barusan sampai aku pegang akun apa? Akun tas kan ya? Yang pegang akun tas itu kan, yang DPO. Iya, udah DPO udah dilaporin. Apa sih katanya? Sekarang orangnya menghilang, kabur. Biasa aja dong mukanya. Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti itu hoax ya? Ya iyalah, aku nggak pernah. Silakan cek. Makanya kemarin kata ya Kiki semangatin aku kayak coba
kamu tuh harus ngomong. Harus ngomong yang sebenarnya Harus ngomong dong. yang sebenarnya. Kamu harus ngomong bahwa kamu itu bukan manajer, bukan asistennya gitu. Jangan sampai kamu kebawa-bawa lagi apa gimana. Dan kemarin juga sempat ada karena di acara arisan ada salah satu ya ngelihat ke aku tuh agak ya nanya ke teman aku. Agak jijai. Agak yang tap gitu. Terus ke bandar arisan, Beb ini yang mau ikut arisan. Siapa dulu orangnya? Bener nggak bayarnya? Katanya sampai gitu. Kok ini bandar arisan yang tadinya nggak pernah ngomong kayak gitu, kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Karena ya kan track recordnya dia jelek banget, bukan track Ya, recordnya, itu emang asli. Maksudnya ke akunya gitu. Karena Ya mungkin karena aku lu dekat, bekas manajernya. Iya. Karena aku dekat dan aku di masalah kemarin yang tas itu bahwa katanya aku manajernya itu. Iya. Nah gitu gini ya. loh, Mungkin pokoknya. orang ngelihat sampai orang lihat dia itu ini sampai pas itu aku langsung kayak enggak, bukan, aku cuma gitu doang, cuman enggak, bukan aku. Tapi kan orang nggak percaya. Terus orang nanya juga ada yang itu gimana? Nggak tahu. Masih banyak yang nanya itu gimana? Lu masih klarifikasi. Terus itu bos lu katanya. Semalam aja baru tadi malam. Aku beda sama Kak Uci. Dia gue netizen lu katanya gitu kan. Maksudnya itu bos lu tuh kenapa sih katanya gitu. Lihat nih sana. Dia ngelihat ininya Kak Uci. Ngelihat podcastnya Kak Uci. Di yang bareng Kak Uya itu. Sampai nyebut nama lu katanya gini. Aku gasin lagi. Itu bukan bos gue. Sampai aku ngegas. Kok kamu ngegas sih, marah? Ya jelas marah lah gitu. Aku bukan pekerjaannya dia, bukan apa gitu loh. Ya udah sih jangan ngegas ya, orang yang gimana nggak ngegas ya, aku pasti ngegas lah. Diomongin kayak gitu. Masih banyak kemarin aja ada story langsung ke Kak Uca ada yang bilang bukannya itu asistennya Mbak M. Lah, iya banyak. Sampai sekarang tuh kan emang berasumsi bahwa aku itu sampai sekarang tuh menjadi asistennya dia, menjadi manajernya dia. Jadi pada takut sama lu orang. Iya bener, gue ngomong jujur. Iya kan? Iya. Jadi gitu. itu guys yang di luar sana, Anda sekalinya Tuti, kalau misalnya sama Tuti, temannya Tuti, berarti Tuti juga. Gue aja gitu kalau lihat orang sekarang. Kalau lu belain Tuti, ya berarti Tuti juga. Kalau misalkan ada yang ngeredam gue, entah keluarganya atau siapa yang gue mereka ngancem gue, ya berarti mereka terima aliran dana dan mereka harus terseret gitu. Kenapa dibelain orang justice tukang tipu? Pengacaranya juga tuh, jangan sekongkol. Nah kalau aku nggak ada dapat aliran dana, nggak ada dapat gimana, nggak ada gimana bola-boro, malah dijadiin mental aku, dihujat, dihina gitu kan. Kami hitam. Iya, malah jadi dihujat, dihina, dibilang lu manajernya, dibilang aku manajernya, dibilang inilah ini. Sampai bener-bener aku pusing, aku udah nggak mau tahu, sampai kayak ya udahlah aku tutup mata, tutup telinga gitu. Terus gitu sekarang. Sampai saya yang nanya juga lagi kemana. Ini yang suka bareng Marina ya. Oh iya. Ini. Dokter kecantikan waktu itu. Kamu yang waktu itu jualan kerudungnya katanya gitu. Terus? Ya kan aku ngebantu dia jual kerudung sampai aku pakai kok kerudungnya. Ini tuh bagus ya tuh sampai gini-gini. Dan aku nggak malu, mamaku lihat, saudara-saudara aku pada lihat. Karena niatnya membantu, kenapa harus malu? Iya, niatnya membantu jualan ini gitu. Nah terus tuh bisnisnya bagus tuh, sekarang kan karyawannya banyak yang nggak digaji tuh katanya tuh. Iya, aku dengarnya seperti itu. Ada yang kenal nggak? Ya. Ada yang ngadu ke lu nggak? Ya itu asistennya. Oh asistennya. Katanya ya, kamu juga, aku tahu tuh ketika kemarin aku telepon, Beb, gini, gimana kabarnya, hamilnya berapa bulan gini. Ya katanya ada yang belum dibayarkan, belum dituntaskan. Ya belum dituntaskan gitu, dia bilang kayak gitu. Tapi sekarang tuntas kok, mau dibayar, tenang. Iya, amin. Nggak dibayar, dan biayalah. Biayalah. Doain. Amin. Luar biasa, ya begitulah. Ya begitulah. Terus ada yang mau disampaikan nggak buat mantan bos lu? Mantan bos? Kan dia kan dulu pernah kerja. Dulu banget. Bukan bos yang tas persong. Iya. Yang mau disampaikan, ya baik-baiklah
cinta damai lah. Jangan ngaco-ngaco. Jangan sangkut pautin aku lagi. Jangan sangkut pautin aku lagi. Jangan ngaco-ngaco. Jangan, ya jadilah baik. Gitulah, jadilah baik. Ya jangan sampai ada terjadi yang kayak gini. Aku aja kaget ada ini tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Tolonglah, maksudnya selesaikan masalah ini baik-baik. Jangan ya apa yang aku dengar katanya ngancam ya. Ngancam. Janganlah. Iya itu dulu ngancam nggak sih? Nggak pernah. Sekarang semua orang diancam loh. Nggak pernah dia diancam. Nggak pernah dia ngancam dulu. Serius? Nggak pernah. Berarti menurut lo dia ngajarin nggak sih itu? Ya gimana ya? Nggak tahu ada yang ngajarin Kalau dari soleha gitu sampai kayak gini. Ya intinya salah gaul kayaknya. Salah gaul, salah bergabung dengan orang-orang gitu loh. Orang-orang dulu tuh pada baik-baik, karyawan-karyawannya dia, saudaranya pun waktu itu jadi karyawannya dia, jadi apa ya? Semua saudaranya tuh baik-baik. Baik. Orang baik-baik semua. Iya. Sekarang malah saudaranya maju. Maju ya? Ya maju. Ada saudaranya yang maju. Dia tuh hancur karena dirinya sendiri. Gitu, ada saudaranya yang maju, tapi sama aku masih berkomunikasi, aku tanya juga gimana, kenapa kok jadi kayak gini. Aduh nggak tahu katanya gitu. Saudaranya dia bilang kayak gitu. Lu tahu dia bipolar dari sejak kapan? Yang ketika dia nyatain dia bipolar itu dia ngomong bipolar tuh ya baru-baru kemarin yang sama gue itu. Yang bukan yang tas-tas yang masalah tas itu kayak yang aku tiba-tiba datang gitu. Beb aku bipolar ternyata. Oh dia mendadak bipolar. Ya beb aku sebenarnya bipolar gini. Ih serem atuh bipolar mah, aku kan ngomong gitu. Kan gak ngerti ya. Iya, yang aku tangkap ya bipolar itu kan emang berubah moodnya kemudian gitu. Tiba-tiba sekarang marah, tiba-tiba baik lagi, tiba-tiba marah lagi gitu kan. Kok bisa mendadak bipolar sih dari dulu kali? Gitu, iya kata dia, nah kamu dari kapan? Dan sempet dia ngomong kayak ke orang-orang, ya aku kan gak pernah nanya, kamu dari kapan sih bipolar gitu. Gak pernah kayak gitu, aku tuh orangnya lempeng banget gitu. Dia ngomong positif thinking lah ya. Iya dari 2016 gitu. Ya sama kayak Kak Uci juga kan dia maksudnya nggak pernah mikir yang aneh-aneh, nggak pernah ingin bermasalah gitu kan. Ya iya kalau orang positif thinking mah yang mana kepikiran sih mana sampai kayak gitu. Aku aja mana kepikiran ini tas tiba-tiba pengen ya mana kepikiran itu tas itu aneh-aneh gitu kan. Aku mana kepikiran, ya udah aku intinya anterin. Aku positive thinking. Iya, soalnya abis dari kejadiannya Kak Uci, abis itu korban-korban baru bermunculan. Iya, itu baru bermunculan dari situ aku wah serem kali loh. Kenapa kok jadi kayak gini, Beb? Nah, sempat dia ngomong gini, Beb, temenin aku ya. Aku lagi ada masalah kayak gini. Kamu jangan pergi ya, cina ngomong kayak gitu. Ya, kasian dong. Iya, aku oh ya udah ya oke. Tapi dia juga ngomong gitu sama gue, abis itu ditipu gue. Beb, please Beb, kamu jangan kemana-mana temenin aku, gini, apa gimana? Ya Beb, yuk ke rumah aku gitu. Kalau dia lagi supaya ini ke rumah aku. Supaya hibur. Ya sama mama aku juga gimana? Salam mama apa gitu. Cuman ketika udah masalah yang kayak gini serem gak? Polela terus ada masalah kayak gini ya aku serem. Jangan aja. Lah serem. Ya aku mah tutup mata tutup telinga. Aku aja tahu masalah ini dari orang-orang. Aku nggak tahu dari lambe turang atau dari apa aku. Pokoknya udah nggak mau dengar. Udah nggak mau dengar. Udah. Ya udah itu urusan kamu, urusan ya urusinlah urusan kamu gitu loh. Toh aku aja udah capek kemarin ngebantuin yang kayak gitu tiba-tiba aku kena mesti BAP gitu niatnya kan. Ngebantu kan. Ya, mesti BAP gitu. Ya udah dari situ aku kayak udah aku tutup mata, tutup telinga, cinta damai. Karena waktu itu aku yang disangkut pautkannya dengan Mbak Uci kan, disangkut pautnya di situ. Makanya aku untung cuma Mbak Uci. Iya. Untung enggak sama semuanya loh. Iya, untung gitu enggak kebagian yang sama gue loh. Iya, benar gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan lah. Aku cinta damai. Makanya kemarin ya udah Kak Uci ya gini. Aku minta maaf Kak Uci maaf. Ke Kiki juga aku minta maaf gitu. Ya semalam maaf kalau ada kata-kata aku, kalau ada apa-apa aku mohon maaf. Aku pengennya damai, nggak mau ada masalah, nggak mau ada apa, pengennya damai. Kamu kan
manajernya gitu kan. Iya, intinya aku pengen menyampaikan. Nggak ada Kak Uci, aku pengen nge-clearin semuanya. Kamu harus klarifikasi, kamu ini katanya gitu. Kamu mesti klarifikasi, ngomong jujur. Terus satu lagi terakhir gue tanya, waktu itu kan lu nginep di tempatnya berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Si Lukmannya sering pulang nggak? Pulang. Ada di rumahnya, ada di rumahnya. Berarti harmonis dong? Ada di rumahnya kok, selalu ada di rumahnya. Oh, harmonis dong. Cuman ya nggak pernah berantem. Nggak pernah pergi-pergi, nggak pernah yang ngaco-ngaco. Maksudnya nggak pernah yang gimana, ya ada ya tidur aja gitu loh. Tapi kadang aku sama Medina lagi pergi, dia maksudnya dia ada di rumahnya gitu. Malah dia kadang bareng nyalon gitu, lagi pergi nyalon. Oh, masing di rumah. Terus enggak ikut juga. Iya, ikut. Ikut ke salon gitu. Kayak gitu, kayak memantau kali ya. Memantau. Gitu. Soalnya Medina kemarin cerita katanya dia suka tidur jam 3, tiba-tiba kebangun, Lukmannya nggak ada. Nah, itu ada aku, Beb. Ada lo. Jadi gini ceritanya. Aku lagi tidur di atas sama asistennya sama Ain. Tidur tiba-tiba dinyalain lampu. Aku kan orangnya kalau ada suara dikit kaget, kebangun. Apalagi ini yang tadinya gelap jadi terang. Beb, lihat suami aku nggak gitu? Enggak, aku bilang. Lah kok nanyanya ke sini gitu kan, kok nanyanya ke aku atas, gitu loh. Ya kali tidur di sini. Siapa tahu tiba-tiba bobonya malu. Iya kan? Iya kan? Anehnya tuh nyarinya ke aku. Iya. Kenapa sih nyarinya ke aku? Ya siapa tahu bobonya malu sama ini, ya kan? Soalnya nyari di kamar anaknya nggak ada. Terus tiba-tiba nyari ke aku, nanya. Terus aku yang lagi tidur enak-enak. Hah? Kok nyarinya ke sini? Ya kali tidur di sini. Sama aku. Terus siapa tahu mau ngapain? Ya bisa aja kan. Mau ngapain? Main congklak kek, apa kek, ya kan? Gitu kan, ngapain mau tidur sama aku? Terus dia bilang, "Oh, udah ada," katanya. Dia lagi ke pasar. Gitu. Hah? Dia lagi ke pasar, katanya lagi pengen tahu pasar daerah-daerah situ. Oh, ya udah tuh kalau ada mah udah sana. Sama aku gituin. Ke pasar mana? Ya nggak tahu. Jam 3 pagi. Enggak, jam 3 pagi, itu udah agak 4:30. Udah agak 4:30. Emang Lukman suka ke pasar? Enggak. Ya katanya ke pasar, katanya oh ya udah dari situ. Ya udah sih, aku kan orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau. Masa sih ke pasar gini. Oh, ya nanya. Udah, enggak, aku nggak nanya, tapi emang Lukman itu kadang dia kalau naik motor suka naik motor, main sepeda gitu loh. Ya wajar lah laki. Ya wajar laki gitu kan. Nah, udah gitu nanya, oh lagi ke pasar. Oh ya udah, aku nggak mikir yang aneh-aneh. Gimana? Ya udah, aku mau tidur lagi. Ya udah tuh, syukur sana tidur lagi. Terus pulangnya, gitu. Pulang dari pasar lihat nggak bawa sayur? Enggak, aku nggak lihat. Soalnya udah gitu, kayaknya mereka berdua di kamar deh. Berantem? Nggak berantem ya, mungkin Medinanya aku suruh tidur lagi aja. Aku bilang, dulu sana tidur gitu. Mau pengen tidur di sini? Enggak. Medina pengen di atas. Terus? Tidur sana gitu kan. Tidur sana gitu. Jadi tidur, udah gitu nggak tahu gimana. Pokoknya aku langsung dari situ pagi-pagi, mungkin dia masih pada tidur lagi. Pagi-pagi aku nggak, cuman ada mbaknya, ada anaknya gitu. Terus aku pulang ke rumah, nggak tahu lah dia nggak tahu. Di situ kan aku tidurnya itu aku soalnya baru tidur jam berapa ya, sekitar jam 2:30 gitu, jam 2:30. Jadi kan aku bangunnya agak telat juga gitu, jadi aku nggak tahu. Makanya ketika pas dibangunin itu agak-agak kaget gitu kan. Nah, kok nyarinya ke sini gitu. Kirain bapak malu kali. Kirain bapak maku gitu ya. Karena kan aku suka bercanda-bercandain kan. Suka gitu. Bercanda. Ya kali gitu kan gitu. Udah gitu udah sih. Terus kayak gitu yang Sania itu bukannya sama harinya? Beda ya? Apanya? Yang si cewek itu. Siapa sih namanya? Zania ya. Itu harinya sama kan? Beda ya kejadiannya? Nggak. Nah, kejadian itu aku nggak tahu. Nggak tahu, dia katanya Holy Wings apa ya, aku nggak tahu. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Ya berarti jujur bagus. Kalau yang nggak tahu dia bilang nggak tahu. Yang dia tahu dia tahu. Gitu. Yang penting bukan manajernya saat itu. Ya, bukan manajernya. Yang penting bukan manajernya, bukan asistennya juga. Nah, orang-orang yang nonton
tolong ya, dirubah stop hujat aku menjadi manajer, menjadi asisten gitu. Temennya? Temennya Juga. Siapa? Masih temenan sama dia? Masih temenan, cuma nggak, ya aku pokoknya nggak kontekan aja. Aku udah tutup mata, tutup telinga, aku udah capek. Gitu aja intinya. Kalau temen mah nggak apa-apa. Ya, Temen mah nggak apa-apa. intinya, asal jangan melindungi. Iya. Kalau yang melindungi pasti ada aliran dana. Ya, intinya aku nggak mau ada masalah, nggak mau ada masalah sama itu, nggak mau ada masalah sama ini, nggak mau ada masalah sama siapa-siapa. Aku lebih baik tutup mata, tutup telinga gitu. Tapi yang gue lihat lu bukan mau cuci tangan, tapi emang karena lu benar iya. yang ngomong. Sekarang gini, kayak misalkan ya sekarang Dennis gini loh, sama temen tiba-tiba dibawa-bawa masalah kayak gitu gimana? Ya orangnya nyablak. Kalau aku kan nggak bisa nyablak. Kalau aku kayak diem, iya gitu. Iya cabut. Iya cabut. Terus kadang suka kepikiran, stres tahu. Aku sampai suka nggak bisa tidur. Gara-gara ini yang polisi ini. Iya, nggak bisa tidur. Serius? Baru tidur tuh pagi-pagi gitu. Emang pikirannya apa kan cuma saksi? Pikirannya tuh ya saksi tapi nggak tahu. Aku tuh kayak kemana-mana gitu. Takut keseret. Iya, kayak kemana-mana. Karena lu yang nganter. Iya, takut. Harusnya kalau yang nganter TSK juga ya. Oh ya enggak lah, aku niatnya coy, nauzubillah min dzalik. gitu loh. Nah, udah gitu kepikiran, aduh ini udah gak benar. Pokoknya aku setiap sama teman apa kalau udah kelihatan udah gak benar, cabut gitu. Ke siapapun itu, mau itu orang yang hedon apa mau gimana nggak peduli bagi aku. Kalau aku udah nggak nyaman, kalau aku udah nggak tidak satu jalan dengan dia, ya udah. Gitu. Terus tahu nggak si MZ tuh beli tas palsu ini di mana nggak tahu? Nggak tahu. Udah belinya nggak tahu aku, nggak tahu. Intinya aku waktu itu ya cuma antar aja gitu, aku nggak tahu dia beli tas. Berarti lu nggak ada sangkut pautnya. Berarti si Iqbal ini tidak ada sangkut pautnya dengan jual beli tas palsu. Jual beli, ya. Dan saat itu dia juga tidak digaji karena dia bukan manajernya saat itu. Betul. Terus ya udah. Iya. Oke. Tidak memegang account juga. Dan Iqbal itu bukan tidak memegang account dari Instagramnya itu. Instagram tas. Di Instagram tas, dan aku juga nggak tahu emang ada ya Instagram tasnya. Nggak ada katanya. Dan nggak tahu gue juga. Oh ya, aku juga nggak tahu. Iya. Dan lu juga DPO sempat bukan juga? Bukan. Nggak pernah di DPO. DPO apa? Nauzubillah min dzalik. Iya. DPO. Kaget loh, aku baru tahu sekarang loh. Ada kan di DPO manajernya itu. Aku baru tahu sekarang. Nah, jadi makanya lagi rame-rame gini kemarin tuh udah adem ayem. Karena gue nya ngoceh-ngoceh akhir gini. Iya, ketika ada ini tuh langsung pada keluar semua. Manajernya lo gini. Jangan kan lu korbannya soalnya semua keluar. Iya, gitu kan lo gini. Pas ngelihat Teh Kiki. Oh, Teh Kiki ada apa nih gitu. Nah, kemarin Wah, Kiki tuh lebih parah. Nah, beliau juga waktu itu. Nah, kemarin yang arisan, ya kalau di arisan itu yang dia yang hai Teh, gitu kan, salam kenal, gitu. Terus dia ngobrol sama temanku, ada teman arisan juga, dia kayak nanya-nanya. Itu tuh ya mungkin iya kan kalau Teh Kiki kan kenal lu mungkin sebagai manajer dulu. Iya, mungkin dia ngeliat story kali ya. Dulu kan gitu. Manajernya, jadi taunya lu temenan sama dia. Iya, udah gitu kayak. Aku langsung kan ada foto-foto bareng, tag apa gitu. Salam kenal dir, katanya. Oh dia masih baik sama aku. Cuma aku belum kayak banyak ngobrol sama Teh Kiki yang pabrik itu kan. Ya Teh Kiki ya. Iya, ya lu nggak bisa salahin korban soalnya dia medianya itu parah sama dia. Soalnya dia gunain KTP Raffi untuk nawarin Raffi jadi brand ambasadornya. Oh. Seolah-olah Raffi itu adalah dia pakai KTP Raffi nawarin ke Mbak Kiki untuk jadi Raffi sebagai brand ambasadornya. Jadi seolah dia tuh kayak apa? Manajemennya Raffi. Terus suruh si Mbak Kiki transfer 1,5 M ke si Raffi gitu. Cuman uangnya nggak langsung ke Raffi, lewat mana dulu gitu. Sempat mikir nggak itu uangnya kemana? Sempat, kemana gitu nomor rekeningnya. Nggak tahu nomor rekeningnya kemana gitu. Nggak, maksudnya sebanyak ini gitu. Buat gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Berarti nggak harusnya nggak begitu banyak dong. Iya, makanya duitnya kemana menurut lo? Ya nggak tahu. Ya kan lo temennya. Iya, aku nggak tahu. Aku nggak pernah kepo. Emang uang kamu kemana gitu? Aku nggak pernah. Kalau menurut lo, kenapa dia bisa tiba-tiba dari banyak duit gitu? Kenapa bisa sampai kayak gininya?
Nah, itu aku nggak tahu. Itu kan pertanyaan besar. Iya, itu pertanyaan besar juga. Aku juga heran sama uang sebanyak itu kemana? Mana? Nyangkutnya kemana? Nyangkutnya kemana? Kan kalau misalkan kita punya uang nih, misalkan kayak Denny nih beli jam, Oh, dia mah belanja enggak? beli tas, Belanja jadi enggak? apa gitu kan, itu sudah jelas gitu Iya, ada. iya, Atau nggak kan? beli tanah, beli rumah, Shopping. iya shopping Shopping gitu. aja nggak ada barangnya. Gitu. Nah yang jadi pertanyaan aku pun ya gitu, uang sebanyak itu kemana? Mana? Gitu. Yang dia pakai sekarang yang gue tangkap itu dia untuk gali lubang tutup lubang nih. Bohongin Uya minta DP-nya, nipu Uya mobil minta DP-nya. Nah terus duitnya itu buat nutupin Utang utang ke gue, DP ke gue. Oh. Dia kan juga jual beli mobil sama gue. Dia bayar, ambil, terus buat nutupin karena gue udah marah-marah. Ya gitu-gitu aja hidupnya. Terus sempet juga duitnya dari dokter Yeni yang dia nipu alat klinik kecantikan itu, dia kirim laser kan. Ternyata lasernya itu nggak bisa dipakai karena expired. Dia masih utang sama vendor, jadi lasernya bisa dipakai lagi. Punya laser itu. Terus dia gitu, jadi duitnya si dokter Yeni ini untuk transfer ke Mbak Kiki. Kayak gitu terus, gaya lubang tutup lubang. Maksudnya, iya. Ih, lebih tahu Dennis ya dibanding aku. Ya, sekarang kan gue kan posko pengaduan, jadi kan semua bintang tamunya kan datangnya ke gue ceritanya. Malah aku nggak tahu karena ya itulah yang tadi aku bilang, karena aku udah nggak mau tahu menau, udah tutup mata tutup telinga, jadi aku lebih baik nggak tahu. Gitu, Oke. lebih baik nggak tahu, gitu. Jadi intinya yang sekarang jadi permasalahan itu banyak orang yang ngomong bahwa aku ini manajernya, bahwa aku ini asistennya, bahwa aku ya takutnya gara-gara ini orang pada nyerang ke aku. Itu duitnya lo kemana lo? Kayak yang pakai ke lo, apalagi tidak dengan Dennis. Wah lo kena aliran dana juga gitu. Tahu takutnya gitu ya, lebih baik klarifikasi dibenarkan. Klarifikasi aja. bagus. Iya, Jadi dibenarkan aja. thank you banget Iqbal udah datang, udah Sama-sama, sharing ke aku, sama-sama, sangat Dennis. gue hargain kejujurannya. Semoga ya cepat selesai lah masalahnya. Sama gue sih udah dibayar, cuma gue mau ngoceh-ngoceh karena gue enak diancem. Nggak bisa diancem. Iya. Sama aku juga kena mental kan diancam. Enggak sih, nggak takut gue. Semakin gue sengajain. Oh, wah kalau aku kayaknya udah. Iya, gue jadiin dia bahan tertawaan di Indonesia gitu aja. Gitu. Oh, jadi nggak kena mental? Kagak lah, mana Biasa mungkin. aja. Biasa aja, emang gue hobi berantem. Oh, hobi berantem. Iya sih. Dia salah nipu orang aja sama gue. Oh, gitu. Gitu. Oke. Ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya biar makin banyak yang nonton dan gue makin kayak hoba. Terus Iqbal mau pesan apa nggak ke netizen? Ya udah intinya itu, jangan sangkut pautkan aku lagi. Sebagai manajernya atau asistennya apa, jangan hujat-hujat aku lagi ya. Oke, bye.